Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Para santri yang kami hormati, juga para masyayikh yang kami tak lupa pula doakan, semoga beliau-beliau sekalian dijadikan orang-orang yang menjadi pemberi berkah kepada kita, dan kita sebagai santrinya diberikan sebuah ilmu yang Allah ridhoi dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita, serta bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan sore kali ini kita kembali membahas kitab Fathul Qorib dalam pembahasan kita yang telah sampai dalam kitab Ahkamus Sholati di halaman 11. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini khusus untuk mu'alif, pengarang hadal kitab, dan juga muasis Pondok Pesantren Az-Ziyadah Abuya Kiai Haji Ahmad Zaidi Muhajir bin Kiai Haji Muhajir. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali wa baqiyati sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumidin wa ila arwah sultanul auliya Syekh Abdul Qadir wa ila arwah susan ya bakaran bermarji dan wa ila arwah susan Kiai Haji Ahmad Zaidi Muhajir Kiai Haji Muhajir abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jadina wa jadatikum wa muallimina wa muallikum wa masyayikhina syai'ulillahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati fi ulumi. Kitabu ahkamis sholati, ai hadza itu kitabun kitab ahkamis sholati, beberapa hukum-hukumnya sholat. Wahia bermula as-sholat lughatan secara bahasa itu ad-du'a adalah doa. Jadi sholat secara bahasa menurut kitab Fathul Qorib adalah doa. Nah ini jangan dibuat main nih. Bahwa kalau kata kitab Fathul Qorib sholat secara doa bukan berarti antum berdoa dikatakan sholat. Bukan. Tapi kandungan yang terdapat dalam sholat itu berisikan dengan doa. Wa syar'an, dan bermula secara syara'. Kama qala, seperti berkata Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Khobar ar-syar'a aqwalun, beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa pergerakan atau pekerjaan, muftatahatun, yang diawali bitakbiri, dengan takbir. Muhtatamatun, yang diakhiri, ta'aliknya muhtatamatun bitaslimi, dengan salam. Bisyara itu dengan beberapa syarat.
makhsusatin yang ditentukan. Menurut Imam Rafi'i bahwa definisi sholat secara syariat adalah ucapan-ucapan dan pergerakan-pergerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, bisyaraiti maksusati dengan ketentuan-ketentuan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi sholat itu sesuatu yang dilakukan awalnya dengan takbir. Allahu Akbar. Disitulah awal kita dikatakan sudah melaksanakan sholat. Dan ketika nanti setelah kita melakukan salam, berarti sholat kita sudah dianggap selesai. Maka dalam sholat tersebut dari mulai membuka dengan takbir dan menutup dengan salam, semuanya ada runtutan-runtutannya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Nah, seperti dalam kitab ini nanti di bawah akan dijelaskan terkait masalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sholat. Selanjutnya as-sholatu al-mafrudatu, bermula sholat al-mafrudatu yang difardukan. Al-mafrudatu yang difardukan. Wa fi ba'din nusakhi, dan itu tetap di dalam sebagian nusakh matan. As-sholawatu al-mafrudatu, bermula beberapa sholat al-mafrudatu yang difardukan. Bang, ini namanya susunan khobar muqaddam mubtada muakhir, di mana ketika khobar itu didahulukan dan berbentuk jar atau dzaraf, dalam alfiyah dijelaskan menyimpan makna kainun au istaqar. Bagaimana bunyinya? Wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawina makna kainin au istaqar. Jadi kalau ada khobar yang didahulukan dan bentuknya berupa huruf jar atau dzaraf, maka menyimpan makna kainun au istaqar. Seperti contoh ini. Wa fi ba'di nusakhi, tadi saya manai itu tetap di dalam sebagian nusakh matan as-sholawatu al-mafrudatu. Itu khamsun, khobar dari as-sholatu. Itu khamsun, ada 5. Yajibu wajib, fa'ilnya yajibu kullu minha, oleh setiap daripada khamsun, oleh setiap daripada khamsun, bi awalil waktu, dengan awal waktu. Wujuban, dengan wajib. Muasaan, yang diluaskan. Ila ayyabqa, sampai tetap. Minal waktu, dari waktu. Fa'ilnya yabqa, ma, oleh perkara. Ma, oleh perkara. Yasa'uha, yang muat oleh ma kepada sholat. Fayadiku hina'id, maka sempit oleh inilah waktu. Nah, jadi sholat yang difardukan itu ada 5. Selain 5 sholat ini hukumnya sunnah. Qauluhu khamsun, dibahasakan yajibu kullu minha, wajib oleh setiap daripada khamsun tersebut.
wajibnya bi awali waktu, dilakukan di awal waktu. Pelakuan kewajiban di awal waktu itu wujuban muasaan, yang wajibnya meluas. Berarti menentukan bahwa sholat itu di setiap waktunya memiliki waktu-waktu yang tertentu. Gitu. Seperti yang sudah pernah kita bahas di kelas-kelas sebelumnya, bahwa sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar itu memiliki waktu-waktu tersendiri. Nanti seperti yang dijelaskan di bawah terkait masalah duhur. Az-zuhru rupanya sholat duhur. Ai sholatuhu yaitu sholat duhur. Qala telah berkata, telah dawuh An-Nawawi oleh Imam Nawawi, sumiyat dinamai bidzalika dengan begitulah sholat duhur, li'annaha karena bahwasanya sholat duhur itu zahiratun yang jelas, wasaton nahari di tengah-tengah siang hari. Jadi kata Imam Nawawi, sholat duhur dibilang atau disebut dengan sholat duhur, kata Imam Nawawi adalah bahwa sholat duhur itu adalah sholat yang dilaksanakan di wasaton nahar, di tengah-tengah hari atau tengah-tengah siang. Wa awalu waktiha dan bermula awal waktunya sholat duhur itu zawalun, lingsir atau bergerak, condong, lewat, aimailu, condong, apa yang bergerak, asyamsu oleh matahari, anwasatis samai dari tengah-tengahnya langit, dari tengah-tengahnya langit. La bin nadhari tidak dengan melihat, linafsil amri kepada tempat suatu objek perkara, tempat atau suatu objek perkara. Bal lima akan tetapi kepada barang yadharu yang terlihat oleh ma lana bagi kita. Jadi yang namanya awal waktu zuhur itu adalah zawalus syamsi, bergeraknya matahari, di mana matahari itu berada di tengah-tengah langit, yang kita lihat nafsul amri. Bal lima yadharu lana, akan tetapi sesuatu yang terlihat oleh kita. Jadi kalau ada tiang di atasnya matahari dan bayang-bayangnya itu belum bergeser sama sekali, berarti belum masuk waktu zuhur.
Akan tetapi ketika nanti tiang itu bayangannya sudah ada pergerakan, maka sudah masuk waktu zuhur. Itulah yang namanya awalul wakti. Wa yurabu, dan diketahui. Fa'ilnya yurabu dzalikal mailu. Oleh condong bitahawuli dhilli, dengan berpindahnya bayang-bayang. Ila jihatil masyriki, sampai ke arah wetan. Wetan itu timur. Ya, terbit matahari dari timur. Timur atau barat? Terbitnya matahari dari ayo, timur apa barat dah tuh, bingung dah. Dari arah kiblat. Ketika matahari sudah sampai tengah-tengah dan bergeser menuju surup, berarti bergeser satu jengkal ke arah tempat dia terbit atau tempat dia terbenam, maka bayang-bayangnya sebalik daripada matahari itu terbenam. Nah itu kalau bahasa kampungnya kita bahasain namanya wetan. Wetan kulon. Nah itu. Wetan tahu wetan? Ila jihatil masyriki ba'da tanahi, sesudah terlihat atau ujung daripada bayangan yang pendek. Terlihat ujung dari bayangan yang pendek. Alladzi huwa, bermula tanahil qasri, itu ghayatu irtifa'i syamsi, ujungnya naik matahari. Berarti ketika nanti matahari sudah mulai dia bergerak dan menandakan bahwa itu adalah perubahan zaman dari bayangan, maka waktu zuhur sudah mendekati habis. Berarti bergeraknya bayang-bayang tadi, ujung yang terlihat pendek itu menandakan bahwa sholat zuhur sudah dimulai. Nah sekarang udah nggak pakai lagi bayang-bayang, udah ada jam. Mungkin kalau seandainya nggak ada jam, cara prakteknya adalah di mana kita meletakkan yang namanya barang, yang benda, yang sehingga ada bayang-bayang matahari, gitu. Kalau seandainya ada bayang-bayang melewati dari ujung benda tersebut, maka mulailah waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya zuhur. Ay waktu zuhri, yaitu waktu zuhur. Idza soro, itu idza soro ketika jadi. Zilla, oleh bayangan. Kullu syai'in, setiap sesuatu. Khobar dari soro itu mitluhu, menyamai.
ba'da dzilli zawalin, sesudah dari selainnya bayangan yang bergerak. Jadi kalau ada tiang atau benda yang bayangannya melebihi daripada benda tersebut, maka menandakan waktu zuhur telah habis. Wadilun, dan bermula bayang lugatan secara bahasa itu asatru, aling-aling. Asatru, aling-aling. Apa ya bahasa aling-aling itu? Benda yang menutupi. Satir. Kalau satir tahu ya? Ini ada bahan ini menutupi tangan saya. Berarti yang menutupi adalah bahan. Ada bahan menutupi tangan saya. Berarti satirnya mana? Bahannya. Nah, berarti satir itu adalah suatu benda yang menutupi objeknya. Contohnya gini bahasanya. Takulu, berkata olehmu, ana bermula aku. Itu fidzilli fulanin, tetap di dalam bayang-bayang atau aling-alingnya fulan. Tetap dalam bayang-bayang atau aling-alingnya fulan. Aisatrihi, yaitu adalah aling-aling atau penghalang. Nah, aling-aling atau penghalang. Jadi yang namanya dhillun itu adalah satrun. Seperti contoh ana fi dhilli fulanin aisitrihi. Jadi kalau kita terhalang berarti Anda tersatru atau tersatri. Bisa tersatru atau terhalang. Gitu. Nah, ini prakteknya seperti kita masalah wudhu, yaitu kita tidak boleh bersentuhan antara lawan jenis. Kalau sesama jenis boleh. Siapa yang ngomong boleh itu? Ya Allah. Satrul aurat itu satrul aurat aja jadi dibahasnya. Tentang masalah satru itu adalah sesuatu penghalang dari satu objek kepada objek yang lain. Kayak antum melihat kaki saya gak? Gak, berarti kaki saya terhalang oleh satir yang berupa meja. Tangan, kamu lihat tangan saya gak? Lengan. Bukan jari-jari, ini jari-jari. Lengan. Enggak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena ada berupa bahan atau nah, bahan dan baju ini disebut sebagai gitu. Kalau kalian jamaah, nih ada jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, harusnya ada penghalang. Makanya yang laki ngadepnya sini, yang belakang jangan ngadep ke belakang. Ngadepnya kemari. Bisa buat miring duduknya. Kalau saya gurunya nggak bisa kalau ngadep ke sebelah sono. Lah bener, sekarang kalau seandainya gurunya ngadep sono gimana? Sholat jamaah kita. Ya jamaah jadinya. Lah maka dari itu bagi
ketika ada jamaah, laki-laki dan perempuan harus ada satir, harus ada pemisah. Nah kalau nisbatnya dalam pengajian ya nggak bisa, gimana? Harus tutupin berarti nih, tutupin supaya nggak bisa ngelihat. Selanjutnya walaisa adillu adama syamsi, walaisa dan tidak ada adillu oleh bayang-bayang itu ada masyamsi, tidak adanya matahari. Kalau nggak ada bayang-bayang berarti nggak ada matahari. Apa yang mau jadi bayang-bayang, mataharinya kagak ada. Jadi prakteknya ada lampu sorot nih, nembak, tus, ada orang berdiri, berarti orang ini memiliki bayang-bayang atau tidak? Dari mana? Dari lampu. Ketika lampu mati bayang-bayangnya maka hilang. Maka jangan pernah tinggalkan bayang-bayang kalau tidak ada lampu atau yang meneranginya. Itu jadi kaidah tuh. Jadi sesuatu tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang memulai. Kalau sudah ada yang memulai, pasti ada bekasnya. Anda memulai maka akan ada sisanya. Setiap perkara yang dimulai pasti ada bekas. Jadi Anda mau yang bekas apa yang baru? Jangan pernah untuk Nah. Paham? Nah. Jadi jangan pernah untuk memulai. Oke? Jadi teruslah belajar, teruslah untuk memperbaiki diri agar kita pantas dan dipilih oleh orang yang memantaskan diri kita. Emas-emasnya emas ditaruh mana tetap emas gak? Emas. Emas ada di etalase namanya apa? Emas. Emas ada di comberan namanya apa? Tetap emas. Jadi pantesin diri Anda jadi emas, maka dimanapun Anda berada Anda tetap Coba kita rubah. Apa makanan? Sate misalnya. Sate kalau di Madura namanya sate apa? Sate Madura. Sate kalau di Padang namanya sate apa? Kalau di meja namanya makanan sate apa bukan? Lah aduh. Sate kalau di meja namanya makanan sate apa bukan? Masa sate meja? Kan nggak mungkin. Tetap sate. Nah kalau sudah masuk perut dan keluar dari perut namanya sate bukan? Maka pantaskan dirimu jadi emas, jangan jadi Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan besok kita lanjutkan dalam pembahasan masalah kitabus sholat terkait masalah sholat zuhur dan asar hingga akhir nanti sholat subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.